Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Baiklah, nama saya Tilawati Saufi. Saya mahasiswa dari PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari Creative Content Production pembelajaran PAI. Saya akan menjelaskan di sini tentang ilmu tajwid dan nun mati atau tanwin. Apabila di dalam video ini nanti ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Baiklah, kita masuki yang pertama yaitu pengertian tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sendiri di dalam bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan. Nah, yang artinya membaguskan atau menyempurnakan. Jadi tajwid berasal dari fi'lul madhi, jawwada, yang berarti membaguskan, menyempurnakan atau memantapkan. Sedangkan ilmu tajwid menurut istilah yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum, kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan bacaan Rasulullah. Jadi di dalam ilmu tajwid ini banyak sekali hukum-hukum, tapi saya di sini hanya akan membahas tentang nun mati atau tanwin. Sedangkan masih banyak lagi, ada hukum mim, ada hukum, banyak sekali ilmu tajwid ini gitu. Jadi ada makhorijul huruf, ada juga fashatul lisan, banyak sekali. Tapi saya di sini hanya akan membahas tentang nun mati atau tanwin. Gitu. Jadi intinya ilmu tajwid ini untuk menyempurnakan bacaan kita, untuk memperbaiki bacaan kita agar bacaan kita bisa sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, selanjutnya adalah hukum kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, baiklah, hukum kita belajar tajwid yaitu hukum mempelajari yaitu fardu kifayah. Kita tahu sendiri bahwa fardu kifayah adalah apabila ada sekelompok orang, kemudian ada satu orang saja yang mengerjakan, maka gugurlah itu kewajiban orang-orang lain gitu, kewajiban yang lainnya gitu. Itu hukum mempelajari ilmu tajwid, mempelajarinya. Nah, sedangkan mengamalkannya dalam membaca Al-Qur'an, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain kita tahu sendiri, fardu ain adalah apabila wajib perorangan. Jadi setiap orang itu wajib mengamalkan ilmu tajwid ini. Jadi sebenarnya sama saja ya. Setiap orang juga harus belajar agar setiap orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut ilmu tajwid dan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ngapa sih kita belajar tajwid gitu ya? Tujuan kita belajar tajwid adalah untuk memelihara lisan kita, bacaan kita, untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan tadi tuh dari kesalahan membaca, atau menghindari kesalahan yang sir ataupun yang jahar gitu. Yang sir itu yang tidak terlihat, yang jahar itu yang jelas banget. Yang sir itu yang seperti huruf yang tidak kolkolah dikolkolakan, inna le gitu ya, itu yang sir. Nah, ketika yang jahar itu apa? Ketika contohnya seperti za, kita bacanya za gitu. Nah, itu sudah jelas ya, itu jelas tahu. Sedangkan apa? Sedangkan membaca huruf atau harokat yang salah itu mempengaruhi arti. Jadi kesalahannya itu sangat fatal gitu. Begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nun mati atau tanwin. Sebelumnya kita juga harus tahu apa itu nun mati, apa itu tanwin. Nun mati itu apa? Nun mati yaitu nun yang tidak berbaris yang menggunakan harokat sukun, sehingga nun mati itu tidak dapat berdiri dengan sendiri atau tidak dapat dibunyikan kecuali ada huruf sebelum dia gitu. Nah, huruf sebelum dia ini harus berharokat. Boleh kasroh, dhamma, fathah, atau segala macamnya, atau fathatain, dhammatain, kasrotain. Jadi nun sukun nggak bisa bunyi. Jadi ketika nun mati itu, nun sukun itu dia nggak bisa bunyi. Nah, jadi cara membunyikannya gimana? Yaitu dengan cara memberi huruf sebelumnya yang berharokat begitu. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol atau dibaca nyambung dengan yang lainnya gitu ya, dan hilang ketika ditulis wakof gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam nun mati atau tanwin. Ada 5 ya: izhar, idgham bi gunna, idgham bil launa, iqlab, dan ikhfa. Nah, nanti saya akan menjelaskan izhar itu apa, bagaimana cara pembacaannya, kemudian hurufnya ada berapa. Nah, begitu. Nanti insya Allah masing-masing huruf kita kasih contoh gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu izhar halqi. Nah, menurut bahasa yaitu izhar menurut bahasa jelas. Sedangkan halqi secara bahasa yaitu tenggorokan. Nah, jadi menurut istilah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar maka dibaca jelas gitu ya. Izhar itu jelas. Nah, halqi itu apa? Huruf izhar halqi itu tenggorokan kan tadi, maka huruf izhar itu semua yang makhrajnya ada di tenggorokan. Apa aja itu dia? Hamzah, ain, gha, ghain, kha, kemudian ha dan ha. Nah, semua itu letak semua makhraj itu ada di tenggorokan gitu ya. Maka cara bacanya jelas, nun atau tanwinnya dijelaskan dan huruf-huruf izharnya juga jelas. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu contoh izhar. Nah, contoh-contoh izhar ya. Yang pertama, fasalli li rabbika wanhar. Nah, di mana letak izharnya? Ya, letak izharnya terdapat di nun mati berjumpa dengan huruf ha, maka nunnya dijelaskan, ha-nya juga dijelaskan, bukan wanhar tapi wanhar. Nah, nun matinya jelas dan ha-nya juga jelas. Kemudian contoh yang kedua, yang selanjutnya, wa amanahum min khauf. Nah, wa amanahum min khauf ya.
nunnya jelas dan kho-nya jelas. Jadi nun mati benar-benar min, dan kho jelas kho, min khauf. Nah, bukan min khauf atau segala macamnya, tapi min khauf, karena kembali ke hakikat awal yaitu izhar itu jelas. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu khalaqal insana min 'alaq. Nah, min 'alaq. Nah, ini contoh huruf ain ya. Nunnya jelas, ainnya jelas. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu nuzulam min ghafurir rahim. Min ghafurin ya. Nun jelas, ghainnya jelas. Ini contoh dari huruf ghain ya. Kemudian yang kelima yaitu ma aghna anhu maluhu. Nah, ini contoh huruf ha ya. Anhu terletak di anhunya, nunnya jelas, haknya jelas. Jadi nun mati dijelaskan, haknya dijelaskan. Nah, sampai sini insya Allah paham ya tentang izhar. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Nah, dalam bahasa Arab idgham itu melebur, memasukkan gitu ya, idgham. Nah, sedangkan bi gunnah, bi dengan gunnah itu dengung. Nah, betul. Jadi idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya dimasukkan dengan dengung begitu. Nah, huruf idgham bi gunnah apa saja ya? Huruf idgham bi gunnah hanya ada 4. Nah, kalau biasanya agar lebih mudah mengingatnya, kita buatnya muni gitu ya. Mim, waw, ya, nun, muni begitu. Nah, ya idgham tadi gunnah tadi dengung. Makanya idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Jadi nunnya dimasukkan ke dalam Allahu Akbar. Nunnya dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham ini begitu. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana cara membacanya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya yaitu yang pertama, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Nah, di mana letak idgham bi gunnahnya? Nah, letak idgham bi gunnahnya ada di min nisaihim gitu ya. Nunnya mati berjumpa dengan huruf nun. Nah, tadi kan huruf idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Muni. Nah, mim, waw, ya, nun begitu. Jadi nun termasuk huruf idgham bi gunnah, bukan huruf izhar ya. Huruf izhar tadi ada 6. Nah, itu pun huruf izhar itu yang ada di tenggorokan. Nah, nun mati jumpa dengan nun hidup. Maka cara membacanya dimasukkan dengan dengung. Dimasukkan dengan dengung gimana? Di nun matinya dimasukkan ke nunnya. Biasanya kalau di dalam cetakan Al-Qur'an, cetakan Indonesia, nah, biasanya di nun itu ada harokat tasydidnya, jadi memudahkan pembacanya. Jadi min nisaihim, nah ditekan dikit selama 3 harokat, jadi nggak langsung di min nisaihim, bukan, tapi ditahan. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, nah begitu ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, mimma, nunnya di situ ada nun mati jumpa dengan mim. Nah, seperti yang saya katakan tadi, biasanya di cetakan Indonesia, Al-Qur'an cetakan Indonesia maksudnya, itu biasanya dia terdapat
di huruf mim itu ada tasydidnya begitu. Jadi memudahkan ya. Kalau di sini di contoh ini nggak ada ya. Mimma, mimma bisa dibacakan ya langsung, bukan minma. Apalagi milma, bukan, tapi mimma dileburkan, nunnya ini seperti hilang begitu. Mimma begitu ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha, ya, ala man yasha begitu. Ini contoh huruf ya ya. Di situ ada nun, ada ya hidup, ya berharokat fathah, maka dimasukkan, dileburkan dan didengungkan menjadi mayyasya dan ditahan sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, di situ yang mana yang contoh idghamnya? Nah, contoh idghamnya ada di nun jumpa dengan lam. Nah, min ladunka rahmah, min ladun, bukan min ladun, tapi min ladun, dileburkan, dimasukkan dengan dengung. Jadi dimasukkan, udah dimasukkan di, mohon maaf ya, bukan idgham, bukan min ladun, tapi di rahmatan wa hayyi. Nah, rahmatan wa hayyi, maaf lupa, saya kira idgham bilaguna. Rahmatan itu ada tanwin itu bisa kita perhatikan, ada tanwin jumpa wow. Seperti ya, tadi kita kembali ke contoh awal, yaitu ke contoh awal maksudnya ke pengertian awal, apabila ada nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf idgham bigunnah. Nah, ini dia tanwin fathatain jumpa dengan wow begitu ya, jadinya rahmatawa, ditahan dikit begitu. Selanjutnya yaitu ini dia idgham bila gunnah. Kalau tadi bi gunnah, kalau ini bila gunnah gitu. Sama seperti idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Bila bi dengan la, tidak dengan tidak, gunnah dengung. Jadi idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka caranya memasukkan atau mentasydidkan huruf dan membacanya dengan tidak boleh dengung begitu, enggak boleh dengung. Nah, gitu ya. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2, mudah sekali. Apa itu? Lam dan ro begitu. Ya, kalau bi gunnah tadi dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah tidak dengan dengung, dimasukkan. Dia memasukkan juga tetapi tidak dengan dengung. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya yaitu contoh yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah apa ini? Ya, surah Al-Ikhlas. Nah, di sini mana hukum idgham bila gunanya? Nah, hukum idgham bila gunanya ada di yakun lahu ya, yakun lahu. Tapi cara membacanya bukan yakun lahu, akan tapi yakul lahu, dimasukkan tapi dia tidak dengan dulu, bukan. Jadi bukanlah yakun, bukan, tapi yakul lahu. Walam yakul lahu. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Biasanya kalau dicetakan itu, cetakan Indonesia biasanya ada tanda tasydidnya, jadi memudahkan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu contoh huruf lam, nun matinya jumpa dengan huruf lam. Jadi memasukkan tidak dengan dengung, bukan didengungkan, tapi dia hanya memasukkan saja. Kemudian contoh yang kedua yaitu mirrahiqim makhtum ya. Mirrahiqin, min ro, bukan min rahiqin.
bukan izhar juga, bukan min rahiqin, tapi juga bukan min, bukan. Tetapi hanya dimasukkan saja, tidak dengan dengung. Mir rahiqin, mir rahiqin begitu. Baiklah sampai sini. Kita lanjut ya ke hukum bacaan nun mati atau tanwin yang selanjutnya, yaitu iqlab. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu iqlab. Nah, iqlab itu apa? Iqlab bahasa yaitu mengubah atau mengganti huruf aslinya. Iqlab ya. Jadi menurut istilah apa? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan, nah ini sangat mudah sekali nih. Iqlab ini sangat mudah. Maksudnya menghafal hurufnya sangat mudah karena hurufnya hanya ada satu. Kalau tadi idgham bila guna ada dua, sekarang iqlab ada satu, hurufnya hanya ada satu, itu apa? Ba. Nah, jadi iqlab itu apa? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka cara membacanya dibalikkan menjadi mim gitu ya, dibalikkan membacanya, dibalikkan menjadi huruf yang lain gitu. Huruf mim maksudnya, nunnya atau tanwinnya digantikan huruf mim. Biasanya biasanya di Al-Quran itu setiap mim ba'di misalnya gitu ya, nah di atasnya ada mim kecil, nah itu menggantikan, membalikkan begitu. Nah, baiklah kita lihat contohnya, yaitu nah ini dia. Wallahu muhitun bil kafirin. Nah, wallahu yang mana? Yang mana iqlab? Yang iqlabnya yang po. Muhitum. Tum itu dia hurufnya. Po-nya berharokat dhammah ya. To-nya berharokat dhammah. Kemudian bil kafirin jumpa dengan huruf ba. Wallahu muhitum bil kafirin. Jadi yang saya pelajari itu pengucapan iqlab tidak sepenuhnya mulut kita mingkem gitu ya. Bukan muhitum bil kafirin, bukan. Akan tetapi kalau guru saya bilang ada sehelai kertas yang bisa masuk gitu ya. Jadi gimana cara bacanya? Ya gini, bacanya gini. Wallahu muhitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Bukan muhitum bil, bukan juga. Atau juga bukan muhitum, bukan. Dia hanya sehelai kertas, hanya sehelai kertas ya, sehelai kertas yang bisa masuk. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu faman taba min ba'di zulmih, min ba'di zulmih ya. Nun mati jumpa ba. Nah di sini kalau di contoh saya ini nggak ada mim kecilnya ya, biasanya ada gitu dia. Nah itu dia gitu pembacaannya, bukan mim ba'di, juga bukan mim ba'di, tapi mim ba'di zulmih gitu. Contoh yang ketiga, man amila minkum su'an bijahalah ya, su'an bijaha ya, bukan su'ambi, bukan juga su'ambi, bukan, apalagi su'anbi, dia jadinya idhar, itu sangat-sangat salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir ya. Yang terakhir ini hurufnya rada banyak ya, yaitu apa dia ikhfa. Nah hurufnya rada banyak nih, ada 15 ya. Ikhfa menurut bahasa adalah menutupi atau menyamarkan. Secara istilah ikhfa itu apa? Menyamarkan nun sukun atau tanwin karena adanya suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Nah
Maksudnya itu apabila ada nun mati atau tanwin jumpa sama huruf ikhfa dia tidak dijelaskan. Jadi bacanya tidak jelas, nunnya tidak dijelaskan, tidak juga didengungkan. Dia ada dengungnya sedikit, tapi tidak banyak, dia samar gitu. Jadi nunnya tidak samar, nun dan tanwinnya ini disamarkan gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kita lihat cara baca contohnya. Kemudian hurufnya ada berapa? Nah, hurufnya kalau kita mau mudah mengingatnya, kalau kita tadi sudah ingat huruf-huruf izhar, iqlab, apalagi izhar, iqlab, ikhfa, izhar, iqlab, idgham biguna, idgham bila guna. Ketika kita udah ingat 4 ini, maka selain huruf 4 ini dialah huruf ikhfa. Nah, apa aja itu dia? Nah, ada wa, fa, qa, ka, ta, tha, ja, dal, za, ra, sin, shin, sad, bo, to, bond, mato ya. Ada 15. Cara membacanya gimana gitu ya. Nah, cara membacanya kita kasih contoh. Kita ke contoh yaitu yang bunyinya ya, min syarril waswasil khannas. Min syarri, bukan min syarri, juga bukan min syarri, bukan min syarri. Kalau kita selama ini tahu biasanya pembacaan ikhfa itu ming gitu, yang penting ing dibunyikan ing gitu, tidak. Jadi dia pengucapannya lidah kita sudah bersiap untuk menyebutkan huruf setelah nun mati ini. Jadi min syarri disamarkan, tetapi sedikit ada dengung, tapi nggak dengungnya nggak banyak ya. Min syarri begitu. Kemudian selanjutnya wa wajadaka ailan fa'auna. Ailan fa, ilang fa, bukan ilang fa, bukan bukan begitu ya, ilang fa begitu. Kemudian selanjutnya wa ma khalaqal dzakara wal unsa, yang mana dia? Nah, contohnya yang unsa. Nih, nun mati jumpa huruf sa. Nah, jadi bacanya unsa, bukan unsa. Ketika unsa itu salah besar karena ikhfa sifatnya bukan jelas, nunnya tidak dijelaskan, akan tetapi dia samar, menyamarkan nun atau tanwin begitu. Kemudian yang terakhir ya, ikhfa ini kita kasih contoh 4 saja karena kalau 15 terlalu banyak ya. Nanti selebihnya bisa antum cari sekalian di dalam Al-Qur'an ya. Contoh yang terakhir yaitu wa amma man ja'aka yas'a. Manja bukan manja, tapi manja ya yas'a, maaf ya, yas'a. Manja, nunnya disamarkan berjumpa dengan ja begitu. Ya. Nah, baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini, alangkah baiknya kita terus belajar Al-Quran, karena dengan Al-Quran kita, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalnya, itu akan insya Allah akan dipermudah segala urusan kita dan berkah ya. Karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Quran maka itu akan mulia. Contohnya seperti khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang mengamalkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya gitu ya. Sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Quran tadi menjadi mulia. Contohnya aja Nabi Muhammad SAW yang mendapat mukjizat yaitu Al-Quran salah satunya, dan beliau menjadi nabi, menjadi Rasulullah yang paling mulia, dan hanya beliaulah yang mendapat
panggilan Rasulullah. Selebihnya nabi-nabi ya Nabi Adam, Idris, bukan Rasul Adam, bukan ya. Yang memiliki julukan Rasul adalah Rasulullah, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di situ diturunkannya Al-Quran. Kemudian malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Nah, di situ juga malam yang mulia karena di situ juga malam diturunkannya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Quran sungguh sangat mulia. Jadi kita kalau bisa menjadi ahlul Al-Quran ya, menjadi keluarganya Al-Quran. Jangan bosan-bosan untuk menghafal, jangan bosan-bosan untuk membacanya. Kalau belum bisa menghafalnya, setidaknya membacanya. Karena membaca Al-Quran dapat menjernihkan ya pikiran kita dengan membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka kita sangat dekat dengan Allah. Jadi kita sedang berinteraksi dengan Allah gitu ya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang saya sampaikan tadi itu sebagian kecil dari ilmu tajwid, sangat kecil sekali. Sedangkan dalam ilmu tajwid itu masih banyak hukum. Ada hukum lam, ada lam tafkhim, lam tarqi, ada mim. Mim itu ada berapa bagiannya, ada mat itu lagi terbagi menjadi sangat banyak. Kemudian ada makhorijul huruf, ada faswahatul lisan. Makhorijul huruf, di dalam makhorijul huruf ada, nanti ketika kita belajar makhorijul huruf, satu huruf aja dia punya bahkan ada sampai 5-6 sifat gitu. Jadi jangan berhenti kita untuk terus-terus belajar. Jangan bosan untuk terus menggali ilmu-ilmu agar kita dapat semakin berpengetahuan luas gitu ya. Semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, maka kita akan semakin terlihat bodoh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Astaghfirullahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.